Cuman gini, apakah sideway itu nggak bisa dimanfaatkan sama sekali untuk trading? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, dan kali ini saya mau sharing sesuatu mengenai analisa teknikal tentunya ya. Jadi kalau selama ini kita sering dengar bahwa analisa teknikal ataupun trading itu kita harus menghindari yang namanya market yang sedang sideway. Bahkan ada yang mengatakan, Pak David itu ya, mengatakan kalau trade sideway itu adalah setannya dari market ya, setannya dari market ya. Ini Pak David ya yang mengatakan itu salah satu instruktur di ruang lanjutan lokal XM. Dan saya memang ya mengakui ya bahwa sideway itu adalah setannya dari market ya. Cuman gini, apakah sideway itu nggak bisa dimanfaatkan sama sekali untuk trading? Nah, di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara memanfaatkan momen-momen sideway. Malah justru kita nanti akan sering-sering mencari momen sideway ya. Indikator yang akan kita pakai, kita menggunakan indikator volatilitas ya. Yang kita pakai itu adalah ADX atau Average Directional Movement Index, dan juga Bollinger Band. Jadi sebelum ke materi, teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa belajar di gainhunter.com/free. Di situ teman-teman akan dapat fasilitas untuk belajar trading dari pemula ya. Ada di kelasnya, dan kelasnya itu bisa diakses gratis, yang namanya juga free ya. Jadi ya bisa diakses gratis ya. Silakan teman-teman daftarkan diri teman-teman di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang pengen ikut webinar saya gratis juga ya di XM ya. Jadi di ruang lanjutan lokal XM. Jadwal saya itu setiap hari jam 5 sore. Nanti kalau puasa kayaknya lebih awal jadinya ya. Mulai dari jam 11 dan juga jam 1 siang sepertinya ya. Jadi ada perbedaan jadwal untuk khusus di bulan puasa nanti. Karena nanti juga kita akan mendekati bulan puasa, jadi ya tentunya akan ada perubahan. Nah, untuk aksesnya teman-teman bisa langsung klik saja di gainhunter.com/webinar XM gitu ya. Linknya nggak saya tulis di kolom deskripsi video di bawah ini karena agak rahasia ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Ini sudah saya pasang indikator ADX, tapi kalau teman-teman belum bisa pasangnya, saya tunjukkan cara pasangnya. Mungkin ada sedikit perbedaan bahasa ya. Ini nggak tahu kenapa bahasa punya saya jadi bahasa Indonesia semuanya. Yang jelas kalau bahasa Inggris itu nanti di sini itu ada insert ya, insert, kemudian indikator, lalu kita masuk ke indikator trend, dan ini ya, pilih Average Directional Movement Index. Untuk settingannya, periode yang dipakai itu periode 14 ya. Terus untuk gayanya ya, warna dan lain-lain sebagainya, ini sudah saya sesuaikan dengan tema warna pada cat di tempat saya ya. Ini pakai background hitam. Jadi untuk indikator ADX, indikator utamanya itu pakai warna merah. Lalu untuk plus DI pakai warna hijau, minus DI pakai warna orange ya. Untuk level kita pakai dua level di sini, yaitu level 25 dan level 20 ya. Kalau di defaultnya levelnya nggak ada, jadi perlu ditambahkan. Level yang paling penting adalah level 25 ya. Terus yang lain-lainnya oke, ini sudah benar settingannya. Kita klik OK dan muncullah seperti ini ya. Nah, di sini cara baca dari indikator ADX ini, yaitu yang pertama, indikator ADX ini yang berwarna merah ya. Dan level 25 ini mengindikasikan apakah market itu sedang trending atau tidak. Jadi indikator ADX ini itu mendeteksi market itu lagi trending atau enggak ya, lagi bervolatilitas atau enggak, lagi bergerak atau enggak, gitu intinya. Nah, tujuannya kan gini jadinya.
Kalau market itu lagi trending kan jadi momen yang bagus untuk kita trading. Ya. Karena kita trading itu kan mencari momen pergerakan harga yang cepat ya. Kalau harganya itu bergerak lambat, maka kita menunggunya juga akan lambat. Pergerakan harga yang cepat itu membuat kita menunggu jadi lebih cepat ya. Potensi keuntungan juga lebih tinggi, tapi yang perlu diingat adalah resikonya juga tinggi. Kalau teman-teman sudah bisa menaklukkan dari volatilitas yang tinggi ini, ya lanjutlah ya, teman-teman bisa lanjut. Tapi kalau teman-teman belum bisa, teman-teman perlu belajar di gainhunter.com/free. Langsung saja akses ya. Oke, jadi fungsinya indikator ini ketika ADX ini ya, garis ADX ini itu naik ke atas level 25, artinya marketnya sedang trending, volatilitas sedang tinggi. Nah, teman-teman bisa trading di situ ya. Dan ketika ADX ini ada di bawah dari level 25, artinya market nggak bagus untuk trading, sedang sideways parah. Jadi teman-teman bisa menghindari untuk nggak trading pada saat level ADX-nya itu ada di bawah level 25 ya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kita perlu mencari market yang sedang sideways, artinya kita perlu mencari market yang ada di ADX-nya itu ada di bawah dari level 25 ya. Nah, time frame yang kita pakai di sini karena kita tradingnya itu daily ya, day trading, maka kita pakai H1 ya. Kita pakai time frame H1 di sini. Oke, di sini karena kebetulan pas harga emas saat ini itu sedang sideways, maka di sini kan ada momen ketika ADX-nya itu ada di bawah ya. Nah, di sini yang bisa kita manfaatkan itu adalah momen sideways ini. Momen sideways ini akan memunculkan banyak sekali sinyal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mendeteksi dari plus DI dan minus DI. Yang perlu teman-teman ingat, ketika plus DI-nya itu di bawah minus DI, plus DI itu yang warna hijau ya, itu ada di bawah dari ini yang warna orange, artinya sinyal turun ya, harga itu turun ya. Kalau plus DI-nya ada di atas artinya sinyalnya naik. Nah, yang kita cari adalah pada saat ADX-nya itu akan naik ke atas. Itu kan sudah kelihatan ya, dia arahnya ke atas. Kalau ke sini kan berarti kan dia masih mau turun. Nah, kalau ini kan dia mau ke atas ya. Di sini kita mencari persilangan antara plus DI dan minus DI. Entah itu yang plus DI-nya di bawah ataupun di atas, sama saja ya, intinya persilangan itu memberikan sinyal ya. Kalau plus DI-nya ke bawah berarti kan sinyalnya sell, kalau plus DI-nya itu ke atas berarti kan sinyalnya buy ya. Di sini pada saat plus DI ADX-nya itu naik mendekati level 25. Nah, di sini terjadi dua persilangan ya, dan persilangan yang terakhir itu adalah sinyal kita, di mana ternyata pada saat persilangan terakhir ini terjadi penurunan harga yang cukup signifikan dan kita dapat sinyal itu tepat pada saat harganya turun ya. Jadi kita dapat harga yang optimal dan ini kita dapat 233 pip ya dari sinyal plus DI dan minus DI yang persilangan ini ya. Terus yang kita pakai adalah persilangan ini, dan kita sudah indikasi awal kita sudah melihat ADX-nya itu sudah mau naik menembus ke atas ya. Nah, pada saat ADX-nya itu menembus ke atas dan melampaui dari plus DI ataupun minus DI ya, ini ya, dia ada di atas dari plus DI dan minus DI. Itu adalah momen ketika harganya sudah mulai jenuh ya. Nah, teman-teman bisa exit ketika terjadi patahan pada masing-masing garis ini, baik itu plus DI, minus DI ataupun ADX-nya. Ketika terjadi patahan dari yang tadinya naik kemudian berubah menjadi turun seperti ini adalah momen untuk exit posisi. Jadi teman-teman akan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal di sini. Nah, ini pertama yang perpatahan terjadi itu pada minus DI, ada di sini ya, candle ini. Terus konfirmasinya ketika keduanya itu terjadi patahan, teman-teman bisa exit di sini. Jadi maksimal ini profit yang didapatkan ya, 200 pip yang teman-teman dapatkan itu. Nah, apakah hanya ini saja sinyalnya?
ada banyak sebenarnya, teman-teman bisa cari pada saat ADX-nya itu mau naik ke atas. Di sini ada persilangan ya. Nah, lagi-lagi minus plus DI-nya itu ke bawah ya, kebetulan. Nah, ini juga mau ke atas ya. Persilangannya itu kita dapat tanda di sini dan ADX-nya ke atas itu menembus ini ya, level 20. Itu kita dapat di sini. Nah, kita bisa dapat sinyal lebih awal di sini. Lalu kita cari patahannya. Pertama patahan di sini, tetapi karena ADX-nya itu masih ada di bawah ataupun dia masih bergerak bersama dengan minus DI, jadi ini belum bisa dijadikan sebagai sinyal exit ya. Baru setelah dia ada di atas, nah ketika ada di posisi harga ini, ya kan ini sudah ada di atas ya. Ini kita sudah harus siap-siap untuk exit. Baru setelah terjadi patahan ke bawah, nah kita bisa dapat profit yang maksimal di sini ya. Kita dapat sekitar 150 pip profit yang maksimal. Sekali lagi, untuk minus DI itu jadi indikator awal terjadi patahan ya. Kemudian ketika ADX dan plus DI-nya itu terjadi patahan, itu jadi konfirmasinya gitu ya. Ini untuk sinyal yang kedua. Sekarang kalau kita menerapkan menggunakan Bollinger Band ya, bagaimana caranya? Nah, Bollinger Band ini cukup simpel juga. Kita pasang dulu Bollinger Band di sini. Nah, ini saya pakai background putih ya, jadi agak berbeda. Ini ada objek, tak hapus dulu. Oke, sudah. Nah, Bollinger Band ini cara penerapannya sama-sama kita pakai H1 karena kita tradingnya itu daily. Nah, cara penerapannya kita cari momen sideway. Momen yang sideway itu di mana Bollinger Band garis atas dan bawahnya, band atas dan bawahnya itu saling mendekat. Ya, contohnya ini saling mendekat. Nah, ini adalah sinyal kita untuk siap-siap entry ya. Pada saat Bollinger Band itu saling mendekat, tandanya harga akan membentuk sinyal gitu ya. Harga akan naik ataupun turun ke bawah ya. Kita bisa siap-siap untuk entry posisi buy ataupun sell. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk pasang buy stop dan sell stop. Jadi contohnya di sini, teman-teman pasang buy stop di atas ini. Oh, ini jadi nggak kelihatan ya. Saya rubah warnanya ke warna hitam. Oh, jangan hitam. Ini ya. Nah, jadi pada saat kita naruh buy stopnya itu jangan pas di Bollinger Band-nya ya, tapi di agak ke atas dikit atau agak ke bawah dikit ya, seperti ini. Jadi supaya pas dia turun ke bawah dan cuman mantul saja itu kita nggak kena ya, tapi pas benar-benar naik baru kita kena gitu. Di sini kita dapat keuntungan, cuman sayangnya kalau pakai Bollinger Band ini kita nggak dikasih sinyal exitnya. Teman-teman bisa pakai sinyal exit posisi sendiri ya, bisa ditentukan dari berapa pip targetnya atau dari support resisten. At least kalau kita pentokkan di sini kita dapat keuntungan sampai 200 pip pada per pound sterling ya, GBP USD ya. Jadi 200 pip pada forex itu juga sudah sangat tinggi kalau dibanding dengan komoditas ya, emas khususnya. Jadi dengan memanfaatkan dari momen ketika terjadinya sideway pada indikator Bollinger Band ini, teman-teman bisa dapat sinyal untuk entry posisi gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu untuk sharing saya di video kali ini, biar nggak panjang-panjang banget ya. Jadi kita akan lanjut pada video-video berikutnya mengenai analisa ataupun mengenai semua hal mengenai trading forex, saham ataupun investasi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye-bye.